Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk kesempatan melayani dan semalam juga berseminar di tempat ini. Saya melihat ada banyak jemaat yang hadir. Ini adalah kesempatan istimewa untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dalam satu bagian firman Tuhan ya. Markus pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama hingga yang ke-11. Markus 14 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca dan seharusnya kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu sukacita dalam pelayanan, khususnya ketika pelayanan keliling, adalah bisa menikmati persekutuan dengan saudara seiman di kota-kota baru, seperti saat ini, menikmati persekutuan dengan Om Frank sekeluarga, dan juga menikmati kadang-kadang kuliner yang khas di kota itu. Nah, satu kali saya pergi pelayanan di satu tempat, diajak makan durian. Bukan musang king, ada yang lebih tinggi katanya. King of Kings. Saya baru dengar, ada durian namanya raja dari segala raja. King of Kings. Enggak tanggung-tanggung, waktu itu saya ditraktir, literally ya, bukan membesar-besarkan, puluhan. Jadi puluhan, ini orang belikan puluhan, begitu, pesta durian gitu. Sampai saya bawa pulang ke Surabaya, waktu itu saya tinggal di Surabaya, bawa pulang, dipakin begitu, dipak yang ketat sampai tidak berbau. Sampai di rumah, karena saya suka durian, istri saya juga suka, anak saya benci. Jadi saya punya kakak benci sekali, bisa muntah-muntah kalau ada bau durian, anak saya juga, wah ini buah apa nih, gak suka sekali. Jadi kami suka, anak benci. Jadi saya selalu bergumul kalau mau beli durian, bawa pulang ke rumah. Suku kalau buah itu ada durian, pemimpin itu juga ada tipe durian. Tipe yang punya pendirian yang tegas, kuat, dan jelas, sehingga menarik banyak pengikut dan sekaligus pembenci.
Menarik banyak sahabat sekaligus musuh. Kita melihat itu dalam dunia politik di Indonesia. Orang-orang pemimpin-pemimpin yang punya pendirian yang kuat, itu biasanya demikian. Selalu ada yang pro dan kontra. Nah, orang-orang yang tidak punya pendirian yang kuat, biasanya berusaha menyenangkan semua orang. Tetapi itu adalah kunci kegagalan. Kita, kata seorang komedian, tidak bisa menyenangkan semua orang. Bahkan seorang komedian yang kerjanya menyenangkan semua orang aja mengakui, tidak bisa semua jokes itu diterima oleh semua orang. Saudara, Tuhan Yesus itu menarik sekali. Kalau kita membaca kitab Injil, Yesus adalah seorang rabi dan nabi. Pengajar dan juga seorang nabi Tuhan, juru bicara Tuhan untuk umat, yang menarik banyak orang, sahabat, pengikut sekaligus musuh. Dan di dalam kisah yang tadi kita baca, saudara, musuh-musuhnya itu adalah para pemimpin agama. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Dalam ayat 1 dan 2 kita baca tadi, ada sekelompok orang ini, pemimpin agama yang begitu benci sampai menginginkan kematiannya. Jadi memusuhi Yesus sampai kepengen Yesus mati. Itu benar-benar kebencian yang sangat kuat. Mereka adalah pemimpin agama yang merasa terancam dengan sang nabi baru yang sedang naik daun. Sebelum Yesus tampil, imam-imam kepala dan ahli Taurat ini adalah pusat dari kehidupan religius umat Yahudi. Mereka adalah pemimpin utama, pusat perhatian. Ketika Yesus tampil dan menarik banyak orang, apa yang terjadi adalah mereka berada di pinggiran dan Yesus menggantikan posisi mereka. Jadi, mereka ingin kematian Yesus, menginginkan kematian Yesus. Tetapi mereka tidak tahu, perhatikan, mereka menginginkan kematian Yesus karena kebencian. Tapi di sisi lain, Allah, Bapa juga punya rencana mengutus anaknya Yesus untuk datang ke dunia untuk mengalami kematian, untuk menyelamatkan kita. Jadi dari sisi manusia, ada yang ingin berbuat jahat kepada Yesus dan menginginkan kematiannya. Dari sisi Allah, Bapa mengutus Yesus memang untuk datang dan mati bagi kita orang berdosa. Jadi para musuh Yesus ini tidak tahu bahwa Allah itu sedang bekerja melalui mereka untuk mengubah kejahatan mereka menjadi keselamatan kita. Sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup dan selalu mengubah kejahatan bisa menjadi kebaikan bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Amin. Jadi hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan bisa rajut sedemikian rupa untuk bisa membentuk sebuah kebaikan dan keselamatan. Dan ini kita saksikan di dalam kisah ini. Jadi di dalam kematian Yesus itu ada kebencian manusia dan ada kasih Allah. Tetapi sebenarnya apa sih persisnya yang membuat imam kepala dan ahli Taurat itu begitu benci? Pertama, kalau kita baca di Markus pasal 11, tadi kita baca pasal 14, kalau kita mundur 3 pasal, Yesus itu mengkritik imam-imam kepala dan ahli Taurat sebagai pemimpin yang membiarkan bait Allah, rumah doa bagi segala bangsa, menjadi sarang penyamun, sarang perampok. Yesus menjungkir balikan meja-meja penukar uang di bait Allah. Yesus marah sekali ketika rumah Allah atau bait Allah itu menjadi tempat komersil. Rumah Allah itu bukan profit organization. Bukan organisasi profit. Gereja juga bukan. Jika ada gereja yang korup dan pemimpin-pemimpin gereja yang korup, maka kadang-kadang tidak perlu jemaat yang menjungkir balikan. Tuhan sendiri akan jungkir balikan gereja itu. Anda percaya itu? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus begitu marah sekali, dan kita melihat di situ bahwa Tuhan Yesus benar-benar menginginkan rumahnya itu menjadi rumah doa, bukan rumah tempat jual beli yang di sana pemimpin-pemimpin agama juga mendapatkan keuntungan. Yang kedua, imam-imam kepala ini bukan cuma dikritik karena membiarkan hal itu terjadi, tapi sekali lagi mereka benci kepada Yesus karena mereka terancam tadi saya sebutkan. Mereka takut kehilangan kuasa dan pengakuan dari umat yang sekarang mulai melirik Yesus. Bukan melirik mereka. Jadi mulai jealous gitu. Mulai ada iri, envy. Bukan cuma jealous tapi envy, iri, dengki. Kuasa dan pengakuan mereka yang terancam.
itu membuat mereka menjadi benci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan cuma itu, satu hal lagi yang membuat mereka mungkin semakin benci Yesus adalah Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Selama hidupnya, Yesus itu mengklaim diri sebagai Allah. Mungkin tidak secara eksplisit kalimatnya, akulah Allah, sembahlah aku. Seperti yang dituntut Zakir Naik yang datang ke Indonesia. Di mana ayatnya Yesus berkata, akulah Tuhan Allah, sembahlah aku. Well, Yesus mengatakan itu dalam cara yang lain dengan berulang-ulang. Dalam konteks Yahudi itu sangat jelas. Ketika Yesus mengampuni dosa, itu berarti Yesus menempatkan diri sebagai Allah. Dan orang-orang pemimpin Yahudi yang ada di sana tahu siapa orang ini, siapa gerangan orang ini sehingga dia bisa mengampuni dosa. Hanya Allah. Jadi ketika Yesus mengampuni dosa orang yang lumpuh yang dibawa kepada dia mengklaim diri Allah. Sama seperti kalau di Indonesia misalnya saya berkata saya akan memberikan gerasi kepada terpidana ini. Oh itu berarti saya mengklaim diri presiden. Ya, Prabowo atau Jokowi di masa lalu juga tidak sering berkata, oh akulah presiden Indonesia, hormatilah aku. Justru kalau Anda sering sebut kedudukan Anda, itu berarti Anda telah kehilangan pengaruh. Makanya perlu menyebut kedudukan Anda. Tapi kalau misalnya presiden berkata, saya akan mengevaluasi menteri dan menggantinya, kalimat itu sudah sama artinya dengan mengklaim diri sebagai presiden. Gak perlu dia ngomong, Pak Prabowo gak perlu ngomong, oh saya lah presiden, akulah presiden, hormati aku. Gak perlu. Dia cukup ngomong saya akan evaluasi menteri, itu artinya dia presiden. Jadi Yesus berulang kali selama hidupnya mengklaim diri Allah, mengampuni dosa. Dia berkata dalam Yohanes 10, aku dan Bapa adalah satu. Dia berkata sebelum Abraham jadi aku ada. Nah ini semua adalah klaim-klaim keilahian. Bahkan Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa mengasihi aku, ya, mengasihi orang tuanya, ayah ibunya, atau anaknya lebih daripadaku, ya tidak layak bagiku. Siapa di dunia ini yang layak dicintai lebih dari orang tua dan anak? Gak ada kecuali Tuhan. Jadi ketika Yesus minta dikasih lebih dari keluarga, itu dia menempatkan diri sebagai Tuhan. Jadi kalau ada orang bertanya di mana Yesus mengklaim diri Tuhan, oh sangat banyak. Cuman kalimatnya bukan seperti akulah Tuhan Allah sembahlah aku. Kalimatnya berbeda. Dan kalimat-kalimat ini selalu dituduhkan saat itu Yesus itu dianggap apa? Menghujat Allah. Perhatikan. Berarti dia menempatkan diri sebagai Allah. Inilah yang membuat imam-imam kepala ahli Taurat, pemimpin agama merasa begitu geram, benci. Karena Yesus bukan cuma pemimpin agama yang menjadi pesaing mereka. Yesus ini adalah figur yang menempatkan diri dalam posisi Allah. Wow, mereka pikir ini orang harus dihukum mati. Coba bayangkan kalau di Indonesia ada orang mengklaim diri Allah. Pasti juga akan segera cepat mati. Ada front-front tertentu yang akan bikin dia mati mungkin. Karena apa? Dianggap menghujat Allah. Nah, suku yang dikasih Tuhan. Kalau imam kepala dan ahli Taurat, itu kan orang-orang jauh dari Yesus. Di luar inner circle Yesus, mereka memusuhi Yesus, itu masih wajar. Mereka menginginkan kematian Yesus. Yang mengagetkan adalah orang luar ini, imam kepala ahli Taurat ini berkolaborasi dengan orang dalam. Dan orang dalamnya adalah Yudas Iskariot. Ini menarik. Jadi kematian Yesus dari perspektif Allah itu rencana Allah, dari perspektif manusia perhatikan, ada kolaborasi antara permusuhan pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan orang dalam, murid Yesus sendiri, Yudas Iskariot, yang dikatakan tadi menjual Yesus untuk mendapatkan uang. Suku Yudas di dalam ayat 10 dan 11 kita baca di sana, itu dikatakan menyerahkan Yesus kepada mereka. Dan mereka, para pemimpin agama ini, sangat gembira waktu mendengarnya. Dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Uang itu adalah topik yang relevan buat kita semua. Ya, Alkitab itu berbicara tentang uang sangat banyak sekali. Setiap hari kita menggunakan uang dan bergumul dengan uang. Yudas ini adalah orang yang dekat dengan Yesus, melayani Yesus, hidup bersama Yesus selama pelayanan yang singkat di muka bumi, 3,5 tahun terakhir masa kehidupan Yesus.
sangat dekat, berada di inner circle, lingkaran terdekat Yesus. Tapi dia bisa menjual Yesus demi uang. Ini menarik bukan saudara? Pengkhianatan Yudas ini lebih buruk ya daripada permusuhan imam-imam kepala dan ahli Taurat. Mengapa? Sekali lagi karena Yudas adalah orang yang dekat dengan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, dalam Injil Yohanes 12 ayat 6, di sana dicatat Yudas ini semacam bendahara bagi rombongan pengikut Yesus. Murid-murid. Dia ini bendaharanya. Dia pegang uang kas nih. Tetapi dicatat di sana dia juga suka mencuri. Oh, tapi mencurinya itu bukan pakai gaya duniawi, enggak. Yudas ini bahasanya rohani sekali. Kalau Anda baca dalam Yohanes 12. Jadi ada kisah yang mirip dengan yang kita baca tadi. Dan dia berkata, oh untuk apa pemborosan ini, ada minyak dan wastu dihabiskan. Lebih baik dikasih orang miskin. Wah, kan rohani sekali kan. Padahal maksudnya sayang gitu loh, duit seperti ini. Karena dia cinta uang. So Yudas itu memang mengikut Yesus, tapi dia mencintai Mammon. Yudas mengikut Yesus, melayani Yesus, paling tidak secara fisik. Dia berada di sekitar Yesus. Tapi hatinya tidak dekat dengan Yesus. Hatinya melekat pada uang. So kalau kita berkaca dengan cerita Yudas ini ya, kita harus jujur loh. Ada orang yang bisa secara fisik berada di dekat sepertinya dengan rumah Tuhan. Aktif pelayanan. Sepertinya juga mengikut Yesus. Tapi sebenarnya hatinya itu arahnya kepada sesuatu yang lain. Uang itu adalah simbol perwakilan untuk meraih hal-hal yang lain. Kedudukan, pengaruh, kesuksesan, kemenangan, kenyamanan hidup, dan lain sebagainya. So kita bisa saja menjadi orang-orang yang seperti pribadi yang kita sering salahkan dan kutuk, yaitu Yudas. Kita sekali lagi dekat, aktif, pelayanan. Seperti Yudas, 3,5 tahun itu. Secara fisik itu dekat sekali dengan Yesus. Tetapi hatinya jauh dari Yesus. Suku, belum lama ini saya pindah ke Malang ya. Saya studi waktu pandemi, atas kemurahan Tuhan kami studi di Amerika satu keluarga. Kami pindah 2 bulan lalu ke Surabaya, lalu kemudian ke Malang. Sekarang tinggal di Malang. Saya makan di sebuah depot atau restoran kecil di Malang satu kali ya. Di dekat rumah saya, wah saya suka sekali mie-nya. Lalu waktu saya makan saudara, itu pengamennya itu nyanyi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Tapi saya, kan waktu itu saya makan mie ya. Mie di Jalan Kawi yang terkenal itu pengamennya di depan saya. Jadi saya makan itu menghadap pengamennya itu. Dia nyanyi, ku mau cinta Yesus tuh. Wah dia nyanyi semangat, tapi saya lihat wajahnya, ku mau cinta Yesus gitu. Sembarang aja begitu. Saya nggak yakin dia Kristen. Dan kemudian saya perhatikan, oh ternyata cukup umum tuh. Paling tidak saya ketemu, saya beli satu barang. Setelah itu saya beli lagi satu barang. WA-WAan sama orang yang jual ini, salesnya. Salesnya ngomong puji Tuhan. Lalu saya spontan tanya, kamu Kristen ya? Oh bukan Pak, saya cuma menyesuaikan sama customer Pak. Karena saya tahu Bapak Kristen ya, saya puji Tuhan gitu. Oh cuma menyesuaikan sama customer. Baik, saya mau ketawa juga. Jadi ini tampaknya pengamennya ini bukan Kristen. Susah. Kalau saya perhatikan dan saya yakin sekali dia nggak ada penghayatannya sama sekali. Dia benar-benar, dan saya dikasih tahu sama orang-orang, oh umum Pak di sini Pak, nyanyi ku mau cinta Yesus padahal dia Muslim. Karena dia tahu yang datang makan di restoran itu banyak orang Kristen. Jadi dia menyesuaikan customer aja. Ku mau cinta Yesus gitu. Jadi nanti, nah kalau yang salesnya itu bilang puji Tuhan gitu. Saya dengarkan baik-baik. Saya jadi berpikir, wih gila bahasanya rohani banget nih pengamen. Ku mau cinta Yesus. Salesnya bilang puji Tuhan Pak. Iya bahasanya rohani sekali. Tapi dia melakukan itu untuk apa? Untuk uang. Jadi bahasa-bahasa rohani ini dan semua yang terdengar luar biasa ini sebenarnya dia lakukan untuk uang saja. Gak ada penghayatan sama sekali, hatinya gak benar-benar cinta Yesus sebagai Tuhan, gak ada.
Gak ada urusan, itu cuma lagu aja buat dia. Ku mau cinta Yesus genjreng gitu aja. Dia berharap orang Kristen lebih murah hati. Memang sih, saya kalau ada yang nyanyi kayak gitu jadi nggak tega gitu kalau nggak ngasih. Karena udah cocok ini lagunya. Tapi saya berpikir ini kok jadi tren ya. Dan ini di Surabaya juga di tempat tertentu saya amati begitu. Saya pernah soalnya makan di satu tempat, pengamennya begitu, saya tanya bukan Kristen juga. Waduh, menyesuaikan customer. Soalnya yang dikasih Tuhan, kita nih bisa, kalau boleh jujur, seperti itu. Kita berbicara tentang Yesus, menyanyikan lagu untuk Yesus, tentang Yesus, pelayanan seperti untuk Yesus. Tetapi sebenarnya hati kita itu bukan menjadikan Yesus itu Allah dan tujuan dalam hidup kita, tapi kita menjadikan Yesus alat bagi ambisi kita. Jadi Allah itu seringkali kita peralat. Seperti Yudas. Yudas ini berusaha dekat dengan Yesus tapi hatinya ke uang. Jadi dia menjual Yesus juga dengan uang. Untuk uang. Dari situ ketahuan aslinya dan pada saatnya semua itu akan terlihat. Tetapi puji Tuhan di dalam kisah ini kita tidak hanya melihat seseorang pengikut atau penggemar fan of Jesus yang memperalat demi uang. Tetapi kita melihat yang sebaliknya. Sesuatu yang indah dalam kisah ini. Ya. Dikisahkan dalam Markus 14 tadi kita baca teksnya, saat itu Yesus berada di sebuah desa bernama Betani yang kira-kira cuman 2,8 mile dari Yerusalem. Di situ Tuhan Yesus sedang makan di rumah Simon si kusta. Nah, Simon itu nama pasaran. Seperti bejo gitu. Banyak tuh. Di dekat rumah saya ada depot, bejo, ya, ada banyak ya macam-macam. Simon tuh nama pasaran. Tahu dari mana? Ya di Alkitab kan banyak nama Simon. Ada Simon orang Kirene, ada Simon orang Selot, ada Simon Petrus, ada Simon orang Farisi, ada Simon si penyihir di Kisah Rasul. Ini Simon si kusta. Jadi ini salah satu nama paling pasaran pada zaman itu. Nah, Simon si kusta ini pasti mantan orang yang pernah sakit kusta, bukan sedang sakit kusta. Karena kalau sedang sakit kusta, dia nggak mungkin menjamu Yesus. Nggak bisa, orang sedang sakit kusta nggak bisa menjamu makan tamu. Dia ini dulu pernah sakit kusta, tapi sembuh. Gitu ya. Nah, kali ini dia menjamu Yesus. Cerita dalam Markus 14 ini mirip dengan Yohanes 12 ayat 1-8. Ya. Nah di sana Yesus tuh makan dalam Yohanes 12, itu Yesus sedang makan ceritanya di rumah Lazarus. Yang dibangkitkan Yesus. Nah Lazarus kita tahu punya saudara Maria dan Marta. Jadi ada beberapa penafsir Alkitab yang menduga mungkin Simon si kusta ini adalah ayahnya Lazarus. Ayahnya Lazarus, Maria dan Marta. Mungkin. Jadi syukur dikasih Tuhan, siapapun itu pada saat Yesus sedang duduk makan dijamu oleh Simon yang sudah sembuh dari kusta, datanglah seorang perempuan membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang murni yang mahal harganya. Seberapa mahal? Itu pertanyaannya. Nah, sesuai digambarkan minyak narwastu ini adalah sebenarnya parfum yang sangat mahal, diimpor gitu pada saat itu dari India, sekitar Tibet, India. Dan harganya diperkirakan kalau Anda baca tadi, ada yang gusar dan berkata, kenapa nggak dijual aja? Harganya lebih dari 300 dinar lebih. Nah, Alkitab mengatakan 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Jadi kalau 300 dinar, itu kira-kira sama dengan penghasilan 1 tahun. Jadi kalau andai kata UMR Sidoarjo itu sekitar 5 juta, ya ini kira-kira 60 juta parfumnya. Kira-kira parfum 60 juta. Mahal luar biasa. Sebagai perbandingan lain, dalam Markus pasal 6 ayat 37, uang 200 dinar itu bisa memberi makan 5.000 orang. Uang 200 dinar itu bisa kasih makan sekaligus 5.000 orang sekali ya. Jadi kalau 300 dinar itu bisa kasih makan 7.500 orang dalam satu kali pesta. Atau perjamuan makan. 60 juta kira-kira begitu. Kalau diuangkan di konteks Sidoarjo. Jadi ini mahal sekali ya. Parfum 60 juta.
Saudaraku, yang menarik adalah perempuan ini yang tidak disebutkan namanya dalam Markus pasal yang ke-14, itu kemudian mengurapi Yesus dengan minyak. Nah, ini kebudayaan Yahudi, saudara. Kita nggak punya kebiasaan itu ya. Jadi kalau kebudayaan Yahudi itu meminyaki kepala tamu, tamu yang datang ke rumah diminyaki kepala, itu kebiasaan umum untuk menghormati, dan minyak yang dipakai masalahnya biasanya itu minyak murah. Tetapi di perjanjian lama, raja itu juga diurapi dengan minyak untuk melakukan sebuah tugas. Jadi mungkin wanita ini berharap Yesus itu akan menjadi Mesias, yang waktu itu diharapkan seorang pemimpin politik yang akan menjungkir balikan pemerintahan Romawi. Mungkin saja, dan kemudian dia merelakan hartanya, minyak yang berharga ini untuk Yesus. Apapun itu, dia sangat menghormati dan sangat mengasihi Yesus. Jika wanita ini adalah Maria, maka benar dia memang sangat mencintai Yesus. Lazarus saudaranya aja dibangkitkan Yesus. Tentu dia amat bersyukur. Nah, suku yang pasti, perempuan ini kalau kita bayangkan ya, mencurahkan minyak yang kalau di konteks kita Sidoarjo itu 60 juta, dipecah begitu saja, dituangkan ke kepala Yesus, 60 juta minyak. Ini pasti dia memberikannya dengan luar biasa pengorbanan. Dia sangat royal untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kalau ada orang yang sangat berkorban, rela memberi, bukannya dipuji loh, malah dikritik dia. Malah dikritik. Ada yang berkata, ada orang yang berkata di antara muridnya, untuk apa? Ini pemborosan. Kan uangnya bisa dikasih orang miskin. Masuk akal ya, cukup masuk akal penjelasannya. Daripada dipecahkan minyak itu, diurapi di kepala Yesus, kemudian lebih baik kan menolong yang lebih praktis, yang menjawab kebutuhan masyarakat, orang miskin. Langsung menuai kritik. Tetapi yang menarik adalah, Tuhan Yesus itu memuji perempuan ini. Jadi ada murid yang lain mengkritik, Yesus memuji. Bahkan menyebutnya sebagai perbuatan yang baik. Ayat yang ke-8. Yesus berkata apa? Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Jadi wanita ini tampaknya di dalam rencana Allah itu telah melakukan sebuah aksi simbolik untuk mempersiapkan Yesus mati di kayu salib. Karena minyak yang mahal itu biasanya dipakai untuk raja dan untuk penguburan. Jadi wanita ini mungkin tidak terlalu mengerti seperti kita, tapi dia mencintai Yesus dan dia menghormati Yesus dan dia memberikan yang terbaik. Dan Yesus berkata, dia telah melakukan apa yang telah dapat dilakukannya untuk persiapan penguburan. Wanita ini tidak tahu bahwa Yesus akan segera mati. Wanita ini tidak tahu bahwa Yesus akan mati disalib, berkorban bagi manusia berdosa, saudara saya. Dia tidak tahu. Dia cuma hormat dan cinta kepada Yesus, tapi dia ungkapkan sedemikian rupa. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ini, kita melihat sebuah kontras yang sangat luar biasa. Yudas mengorbankan Yesus untuk harta. Perempuan ini mengorbankan hartanya untuk Yesus. Jadi dalam sebuah kisah yang singkat ini, kita melihat dua jenis manusia, dua kelompok manusia yang sama-sama dekat dengan Yesus, tapi hatinya sangat berbeda. Perempuan ini tidak dimengerti oleh murid-murid yang lain. Bagi murid-murid, ini pemborosan. Bagi Yesus, itu adalah persembahan yang harum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang cara kita mengasihi Yesus itu tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Saya ulangin. Cara kita mengasihi Yesus itu tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Bahkan cara kita mengasihi Yesus itu cenderung berbeda-beda. Tidak selalu cara kita mengasihi Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, tidak selalu seperti wanita ini. Dengan mempersembahkan harta,
minyak narwastu yang mahal. Itu adalah salah satu cara. Tetapi bukan satu-satunya. Ada orang-orang tertentu saudara dan saya yang tidak punya, dalam tanda petik, minyak narwastu yang mahal. Ada yang di antara kita yang tidak punya harta semacam itu. Tetapi kita bisa memberikan yang terbaik dari hidup kita. Dan itu bisa tenaga dan waktu dan perhatian kita, energi masa muda kita, itu bisa kepandaian dan talenta kita, baik itu dalam bidang musik, animasi, apapun pemikiran kita, saudara bisa persembahkan itu untuk Tuhan. Dan kadang-kadang juga ada dimengerti. Kadang-kadang yang sering kali gak mengerti itu siapa? Murid Yesus lainnya. Yang gak mengerti itu adalah keluarga kita. Ah, kamu nih ke gereja terus aja. Saya ingat ketika mama saya bertobat dan saya bertobat tahun 1993. Mama dan papa saya bukan Kristen, ateis. Saya dulu agnostik, tidak tahu Tuhan Allah itu ada atau tidak. Lalu saya bertobat bersama mama. Lalu mama jadi tukang masak gereja. Karena dia sebelumnya jualan Chinese food ya. Dia suka masak gitu ya. Lalu kemudian dia jadi suka masak. Kalau gitu masak, ngirimin pendetanya makanan, masak untuk gereja gitu ya, memberi persembahan makanan, masakan. Lalu papa saya karena belum percaya Tuhan bilang, ngasih terus gereja gitu ya. Emang gereja ngasih kita makan? Kok kamu terus ngasih makanan ke gereja? Papa saya komentar begitu, mama saya cuman bisa, ya kita maklumi aja karena dia belum percaya. Emang gereja bisa kasih kamu makan? Kamu terus kasih makanan ke gereja. Waduh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada orang-orang yang tidak mengerti ketika kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Ketika saya SMA kelas 2, SMA kelas 1 bertobat, saya terpanggil untuk jadi hamba Tuhan. Saya merasakan dorongan yang kuat sekali untuk menyerahkan hidup saya sekolah Alkitab dan menjadi pemberita firman. Kali itu, giliran mama saya yang gak ngerti. Dan dia marah pada saya, kamu nanti jadi hamba Tuhan makan apa? Ya makan rawon saya pikir, makan rawon, pecel, macam-macam. Ya. Jadi kalau tadi mama saya memberi persembahan buat gereja, dikritik papa saya persembahkan hidup saya untuk Tuhan, dikritik mama saya. Jangan. Mama saya juga bertumbuh dalam Tuhan, saya tapi gak bisa terima saya mau sekolah Alkitab. Jangan. Dia gak tega nanti saya hidup susah katanya. Karena kami keluarga susah. Jadi kita gak punya rumah, gak punya kendaraan. Beneran, kami dari Tulungagung setiap 3 tahun pindah rumah kontraktor kita, tukang kontrak maksudnya. Dan saya ingat SD kelas 3, sepeda motor aja dijual. Jadi SD kelas 3 sampai SMA kelas 3 kami kemana-mana naik becak, naik sepeda ontel, naik bus begitu terus. Nah mama saya sudah takut. Nah saya lumayan oke, studi saya di SMA termasuk yang baik, akademik saya. Kok harusnya kamu jadi businessman, kamu jadi pengusaha lah apa. Ngapain kamu sekolah Alkitab? Saya bilang, ma saya benar-benar terpanggil. Dan mama saya gak terima, kamu kalau kayak gitu terus saya gak ke gereja. Waduh kok aneh saya pikir. Tapi akhirnya tetap ke gereja, dia cuma ngancam aja. Dia gak bisa terima. Sampai kemudian ya udahlah, saya bilang saya uji panggilan saya masuk Petra dulu, sarjana ekonomi dulu. Kita lihat ya ma, kalau memang panggilan saya akan tetap sekolah Alkitab. Ya udah dia bilang, dia setuju, uji aja di sekolah ekonomi dulu di Petra. Akhirnya saya sekolah ekonomi di Petra dan tetap sekolah Alkitab. Dan kemudian mama saya yang gak terima ini, ketika kemudian beliau lumpuh, akhirnya mendengarkan khotbah saya di radio. Dan dia bersyukur. Syukur dikasih Tuhan, kadang-kadang persembahan kita kepada Tuhan itu gak bisa dimengerti oleh orang dekat kita. Ada yang mempersembahkan hidup, ada yang mempersembahkan tenaga, ada yang uang, ada apa. Yang mengkritik seringkali orang sekitar kita. Bahkan orang Kristen juga. Cara kita mengasihi Yesus itu berbeda-beda. Tidak semua mempersembahkan minyak narwastu yang mahal. Ada yang mempersembahkan tenaga, pikiran, waktunya. Kepandaiannya. Saya kagum dengan anak-anak muda yang pandai sekali. Dan kemudian bukannya mereka misalnya melakukan sesuatu sesuai keahliannya, tapi ada yang terpanggil jadi hamba Tuhan dan menyerahkan seluruh intelektualitasnya untuk Tuhan. Nah ada di antara saudara yang mungkin terpanggil seperti itu adalah persembahan terbaikmu.
Tidak semua kita mengasihi dengan cara yang sama, tetapi kita semua harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sungguh dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ke-8, Yesus berkata begini, Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan penguburanku. Di luar pengetahuan wanita ini, tindakannya itu adalah persiapan penguburan Yesus. Ia tidak tahu bahwa Yesus akan mati disalibkan. Sebenarnya kita, saudara, anak-anak Tuhan zaman sekarang, kita ini berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengasihi Yesus lebih dari wanita itu. Kenapa? Sekali lagi saya ulang, wanita itu tidak tahu bahwa Yesus itu akan mati disalib berkorban bagi kita orang berdosa. Dia tidak tahu. Nah, kita yang hidup di zaman ini tahu itu melalui kesaksian Alkitab. Jadi sebenarnya kita ini punya respon yang seharusnya bisa lebih kuat dari wanita itu. Karena kita berada dalam posisi yang lebih mengenal Yesus dibanding wanita itu. Kita tahu seluruh kehidupan Yesus secara lengkap. Sampai akhir hidupnya, kebangkitannya, wanita itu belum tahu. Dan oleh karena itu kita punya alasan yang lebih kuat dari wanita ini untuk mengasihi Yesus. Melalui bukan hanya perkataan, tetapi tindakan. Gereja itu perlu orang-orang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan tindakan, perbuatan, bukan perkataan. So lihat gak tadi kisahnya? Ketika wanita ini mempersembahkan, ada yang ngeritik, pemborosan. Saudaraku, kalau kita tidak menjadi orang yang mengasihi Yesus dengan tindakan nyata, kita itu akan jadi cenderung menjadi pengkritik di gereja. Coba lihat. Wanita ini mempersembahkan yang terbaik, dikritik. Kalau kita bukan orang yang turut memberi persembahan, entah itu waktu, tenaga, pikiran, talenta, time, talent, treasure, waktu, ya, talenta dan harta. Time, talent, and treasure. Kalau kita tidak turut, biasanya kita tuh jadi pengamat dan pengkritik. Seperti dalam kisah ini. Tetapi gereja, rumah Tuhan, kerajaan Allah memerlukan orang yang beraksi, orang yang memberikan hidup dan semua talenta, kepandaiannya, treasure-nya, waktunya, bukan para pengkritik. Kalau kita menjadi penonton, pengamat, kita akan menjadi cenderung menjadi pengkritik. Tetapi Tuhan hari ini memanggil kita bukan untuk menjadi penonton dan pengkritik, tetapi menjadi orang-orang yang mempersembahkan apa yang ada pada kita, apa yang dapat kita lakukan. Seperti kata firman Tuhan tadi, Yesus mengkomentari wanita ini, untuk Tuhan. So ini dikasih oleh Tuhan, ketika saya pelayanan di kampus, jadi saya 13 tahun jadi dosen di UK Petra, Universitas Kristen Petra. Saya menyaksikan anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang bertumbuh, yang kemudian ada yang menyerahkan diri melayani Tuhan. Nah, salah satunya itu sangat berkesan buat saya. Nah, saya mau cerita tentang dia. Nah, dia ini adalah seorang anak muda yang kalau ke kampus sering naik angkot. Dan kemudian dia punya talenta di bidang suara, menyanyi, bagus banget. Satu kali dia ikut camp dan kemudian dia menerima Tuhan Yesus di camp itu. Dia bertobat, kemana-mana saya ingat dia sering bawa Alkitab, bahkan Alkitab yang study Bible dalam bahasa Inggris. Dia suka belajar di sela-sela studinya di UK Petra. Dia ikut melayani, memberikan waktunya untuk Tuhan. Dia jadi ketua panitia seminar, saya ingat. Satu kali dia datang ke kantor saya, dia bilang begini, "Ko, saya mau minta rekeningnya Koko." Oh, ini mahasiswa nih. Baru kali ini ada mahasiswa minta rekening saya. Saya tanya untuk apa? Saya tanya. Oh gini kok, saya mau mempersembahkan sesuatu untuk Koko pakai untuk pekerjaan Tuhan aja. Maksudnya gimana? Maksudnya begini kok, dia cerita, saya itu dari SD sudah ngumpulin duit, nabung, terus sampai kuliah dari SD. Dia bilang, nah saya itu tergerak untuk mempersembahkan separuh
dari seluruh tabungan saya. Wah, saya terharu sekali. Ini orang nabung dari SD sampai kuliah, dia mau kasih persembahan 50%. Saya tanya, kamu maksudnya tuh untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan seperti apa yang kamu maksudkan? Oh begini, saya akan bertobat di camp mahasiswa UK Petra. Kalau ada mahasiswa yang gak punya uang untuk ikut camp, tolong uang saya ini dipakai untuk biayain mahasiswa-mahasiswa lain yang gak punya uang. Wah, saya terharu sekali ada mahasiswa kayak gitu pikirannya. Tetapi saya kan tahu dia ini orang yang sederhana. Dia aja sering ke kampus saya tahu naik angkot. Jadi saya pikir-pikir dia mau menolong gimana ya gitu. Terakhirnya saya bilang kepada dia, saya sebut namanya, saya bilang, ya gak apa-apa kalau maumu itu. Saya bilang, it's okay, tapi kamu gumulkan dulu aja lagi. Mungkin kamu juga banyak keperluan, setelah lulus ini, kamu gumulkan dulu. Dia balik lagi, gak lama kemudian dia bilang, enggak sudah yakin kok, enggak usah digumul, saya udah bergumul. Dia bilang. Ya, jadi, terus kemudian dia datang, dia ngomong gini, udah kok, rekeningnya berapa, pakai aja untuk menolong orang-orang mahasiswa lain yang punya camp, ikut camp. Lalu saya berkata begini, ngomong-ngomong karena saya dekat sama dia, saya bilang, jadi sebenarnya kamu tuh beneran mau memberikan 50% dari tabungan? Iya. Kamu mau memberi persembahan berapa untuk menolong orang-orang lain itu? Saya juga penasaran nih. Lalu dia sebutkan sebuah angka yang bikin saya kaget sekali. Hah? Loh, kok bisa kamu punya uang sebanyak itu padahal kamu sendiri ke sekolah aja naik angkot? Oh enggak kok, tadi kan saya juga cerita saya nabung ini dari SD. Waduh, saya aja seumur hidup belum pernah persembahan sebanyak itu. Saya sampai kaget sekali. Saya bilang, waduh. Saya sebut namanya. Saya bilang, gak bisa nih. Kalau kayak gini caranya saya juga gak nyaman. Kamu transfer ke saya, kita dirikan aja rekening sendiri. Jadi kita buat rekening baru aja gimana? Rekening misi aja. Rekening misi, kamu aja yang jadi koordinatornya. Nah nanti saya akan kasih laporan. Dan kemudian kita bikin rekening baru. Dengan uang pertama dari seorang mahasiswa yang naik angkot ke kampus Petra, 50% dari seluruh tabungannya, dari SD sampai kuliah. Dan yang bikin saya terharu adalah, akhirnya dia sekolah Alkitab, saudara. Dan ketika sekolah Alkitab, dia gak punya uang. Waduh gila, dia persembahkan 50%, dia tambahin lagi, setelah itu ada sekolah Alkitab. Dia berdoa, loh kamu sendiri gak punya uang sekarang? Iya kok. Saya sudah bergumul kalau ini memang panggilan Tuhan. Saya akan Tuhan kirimkan uang buat saya. Loh kan uangnya udah dikasihkan semua. Jadi akhirnya dia bergumul. Benar. Tuhan kasih dia beasiswa. Dia persembahkan semua uang yang dia bisa pakai untuk sekolahnya dia. Dan dia bergantung kepada Tuhan. Tapi atas kemurahan Tuhan, dia kemudian Tuhan pelihara. Sampai hari ini rekening itu masih ada. Dan lebih berkembang. So ketika saya ingat ini saya melihat ada orang-orang, anak Tuhan yang cinta Tuhan bermacam-macam. Ada yang mempersembahkan kepandaiannya, talentanya, uangnya. Tetapi semua itu adalah persembahan yang harum di mata Tuhan. Pertanyaan buat kita hari ini adalah, kalau Tuhan sudah datang ke dalam dunia, mati bagi kita, bangkit untuk memberikan hidup yang kekal, pengampunan dosa dan mengangkat kita jadi anak-anaknya. So persembahan apa yang bisa kita berikan kepada dia sebagai ucapan syukur kita? Ada time, waktu kita, ada talenta kita, ada treasure, harta kita. Semua kita diminta Tuhan untuk memberikan yang terbaik, hidup kita. Tetapi ada kecenderungan kita ini masing-masing punya kecenderungan untuk memberi lebih ke salah satu poin, lebih kuat ke salah satu poin dibandingkan orang lain. Dan tugas kita bukan mengkritik yang lain. Oh kamu ngapain ngasihnya itu? Harusnya ngasihnya ini dong. Oh enggak. Setiap orang itu unik. Ya, setiap orang juga berada dalam situasi yang berbeda. Ada di antara saudara mungkin tidak bisa memberikan persembahan uang yang banyak. Tetapi sudah bisa persembahkan kepandaian, talenta saudara dan waktu saudara. Ada di antara saudara yang diberkati Tuhan bisnis Anda. Saudara harus bertanya kepada Tuhan, untuk apa Tuhan berkati saudara? Pakai itu untuk pekerjaan, untuk kemuliaan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam saat teduh, kita berdoa.